Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Melalui video ini kita akan bersama-sama melalui tahapan demi tahapan perancangan modul proyek untuk murid-murid sekolah dasar. Kali ini kita akan merancang modul kewirausahaan untuk peserta didik di SD kelas atas. Menjadi wira swasta adalah impian sebagian besar generasi muda. Melihat tren ini, jelas bahwa satuan pendidikan harus mengambil peran aktif untuk mewujudkan cita-cita generasi muda. Salah satunya adalah melalui pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan paling efektif berlangsung ketika murid berperan aktif menjalani pembelajaran mereka. Oleh karena itu, belajar berbasis proyek menjadi pilihan yang sangat logis. Dari mana kita mulai menyusun modul proyek tersebut? Saat akan merancang modul proyek, selalu ingat 4 prinsip kunci proyek. Pertama, holistik. Kedua, kontekstual. Ketiga, berpusat pada murid. Dan keempat, eksploratif. Modul proyek juga bersifat fleksibel. Sebagai pendidik, kita memiliki kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul sesuai dengan konteks lingkungan, visi satuan pendidikan, kesiapan satuan pendidikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Pada langkah pertama pengembangan modul kewirausahaan, kepala sekolah melakukan analisis kesiapan sekolah. Hal-hal yang menjadi perhatian adalah jika analisis kesiapan menunjukkan hasil yang baik, pendidik bisa melanjutkan ke tahap asesmen diagnostik. Pertanyaan pada tahap asesmen diagnostik adalah, bagaimana kondisi peserta didik? Apa yang mereka butuhkan? Hasil asesmen digunakan untuk menentukan 3 hal berikut: kebutuhan diferensiasi, pengembangan alur dan kegiatan proyek, serta penentuan perkembangan sub-elemen antar fase. Ibu dan Bapak Guru, mari kita amati contoh berikut. Ini adalah lingkungan tempat sebuah sekolah berada. Di wilayah tersebut, terdapat banyak UMKM yang menghasilkan produk perabotan atau dekorasi rumah tangga. Ada beberapa anggota keluarga peserta didik yang terjun sebagai pemilik maupun pelaku aktif dalam usaha tersebut. Survei peserta yang dilakukan di kelas menunjukkan bahwa mereka ingin mengetahui lebih banyak mengenai seluk-beluk menjalankan sebuah usaha. Selain terpapar dari keseharian, para peserta didik juga terdorong oleh cerita inspiratif para YouTuber atau influencer yang sering mereka lihat di televisi maupun media sosial. Para peserta didik juga mampu menggunakan gawai untuk membuat video atau mencari informasi. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, guru mengajak murid-murid berdiskusi untuk menentukan tema dan topik proyek. Guru dapat meminta murid mengajukan beberapa tema dan topik untuk dibahas bersama. Ada beberapa tema yang muncul seperti menjaga lingkungan, berwirausaha, hingga menjadi YouTuber. Semuanya didiskusikan bersama kelas. Mereka menelaah kembali apa yang menjadi minat bersama, dukungan yang tersedia, dan bagaimana proyek dapat mendukung masa depan mereka. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, mereka akhirnya bersepakat untuk mengambil tema berwirausaha atau kewirausahaan. Sedangkan topik yang akan dipelajari adalah startup, sebuah tren global yang sering didengar oleh para murid. Tidak hanya menentukan tema dan topik, para murid dan guru kemudian juga menetapkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin mereka capai. 3 pilihan dimensi yang disepakati kelas adalah berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Ketiganya dianggap memenuhi kebutuhan murid untuk pengembangan diri dan pengetahuan mereka.
Dari setiap dimensi, mereka kemudian menentukan elemen dan subelemen yang akan menjadi capaian proyek. Mari kita lihat rinciannya. Pada tahapan selanjutnya, guru perlu menentukan jenis, teknik, dan instrumen asesmen yang akan digunakan. Guru berencana menggunakan asesmen formatif dan sumatif pada tahapan proyek yang berbeda. Untuk proses riset dan pembuatan proyek, ia akan menggunakan asesmen formatif berupa observasi, umpan balik, dan kuesioner partisipasi mandiri. Sedangkan pada tahap presentasi dan gagasan, ia akan menggunakan asesmen sumatif berupa presentasi dan rubrik. Wah, tampaknya semua komponen proyek sudah lengkap. Sekarang guru dan murid-murid dapat memulai proyek mereka. Kira-kira mulai dari mana ya? Ada beberapa alur proyek yang bisa dipilih. Untuk proyek startup ini, alur yang dipilih dimulai dari mengamati. Pertanyaan di tahap ini adalah, apa yang terjadi? Ajak murid melihat aspek fisik, manusia, serta dinamika yang terjadi antara keduanya. Minta murid-murid mencatat hal-hal menarik yang berhubungan dengan tema. Selain mengamati langsung, berikan pula paparan lewat pemutaran video tentang kewirausahaan, podcast, dari pelaku startup dan artikel globalisasi. Pada tahap selanjutnya, murid-murid akan merumuskan sebuah pertanyaan riset untuk menentukan tujuan proyek mereka. Untuk membantu mereka membuat pertanyaan tersebut, guru dapat menghadirkan stimulus baru. Salah satunya adalah dengan menghadirkan seorang narasumber yang bisa berbagi pengalaman nyata, memulai atau menjalani usaha. Murid dapat belajar dari pengalaman pelaku usaha, melakukan tanya jawab, hingga mendapatkan tips menarik. Pada akhir tahapan, diharapkan murid sudah memiliki sebuah pertanyaan riset. 3 tahapan berikutnya adalah proses yang sangat menarik. Disinilah murid-murid menggabungkan gagasan hingga menguji purwarupa. Guru akan memiliki kesempatan untuk melakukan asesmen terhadap penguasaan konten maupun keterampilan murid melalui asesmen formatif dan sumatif. Pada tahap menggagas, murid-murid akan berkelompok untuk mengumpulkan beragam ide startup dan menguji ide-ide tersebut. Apakah gagasan ini sudah memberikan solusi atau justru memberikan masalah baru? Sebagai pendidik, bersikaplah terbuka dan mendukung. Ibu dan bapak berperan untuk membuka wawasan, memberikan inspirasi, hingga menantang gagasan yang dilontarkan para murid. Arahkan murid-murid untuk menemukan jawaban secara mandiri. Bagaimana caranya? Dengan bertanya balik, memberi tips, atau mengajarkan penggunaan gawai. Tahap berikutnya adalah memilih. Murid-murid akan mengembangkan konsep startup mereka hingga matang, melakukan riset yang lebih dalam, dan menguji purwarupa yang dibuat. Oh ya, guru dapat melibatkan narasumber sebagai pembimbing di sini. Murid-murid bisa mendapatkan umpan balik selama pembuatan konsep dan purwarupa. Konsep dan purwarupa yang dibuat akan dipresentasikan di hadapan seorang pelaku bisnis dan guru. Nah, akhirnya sampailah kita ke tahap akhir yang mendebarkan. Pada tahap ini, murid-murid akan menyajikan konsep startup mereka di hadapan sebuah panel 2 atau 3 orang. Anggota panel memiliki hak untuk menanam modal ke kelompok-kelompok startup yang menurut mereka memiliki konsep terbaik. Pada akhir presentasi, berikan apresiasi dan umpan balik untuk seluruh murid. Lakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses yang telah dilalui. Tidak hanya murid, guru juga melakukan refleksi mandiri terhadap proses mengajar yang telah dia jalani. Ibu dan bapak dapat memilih alur manapun yang dirasa paling nyaman dan sesuai untuk murid dan guru.
Ibu dan Bapak dapat menutup proyek ini dengan melakukan pameran sebagai perayaan hasil belajar. Ibu dan Bapak juga selalu memiliki kemerdekaan untuk merancang modul yang sesuai dengan kebutuhan dan minat para murid. Jangan ragu untuk berkreasi. Jadilah inspirasi untuk merdeka belajar dan mengajar. Sampai berjumpa kembali di kesempatan lain. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru.